Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Bunga Fitriana dengan NIM 2207277. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya melakukan uji validitas, reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, analisis daya beda, dan juga analisis distraktor terhadap suatu data. Nah, di sini kita sudah memiliki data-data. Di sini ada jenis soalnya yaitu soal pilihan ganda, kemudian nomor soalnya itu ada 1-20. Sudah tertera juga kunci jawabannya, dan di sini ada 24 siswa. Oke, baik di sini. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu, yaitu langkah awal dengan menentukan J benar-nya. Ini dengan cara sama dengan sum produk. Kemudian yang ini sama dengan jawaban siswanya. Tutup kurung dikali 1, tutup kurung lagi. Di sini kurungnya 1 kali lagi. Oke, ketemu jawabannya 7. Kemudian ini bisa kita drag seperti ini. Habis itu yang Y kuadratnya kita ulang ya, sama dengan yang ini. Sama dengan ini bisa kita kuadratkan. Ketemu jawabannya 49, sama seperti tadi bisa di drag. Untuk ini itu adalah jumlah dari J benar Y sama dengan sum. Ini. Oke, ketemu ya. Yang ini juga sama. Selanjutnya untuk menentukan apakah jawaban siswa itu benar atau salah. Kalau benar itu di sininya muncul angka 1, kalau salah itu angka 0 gitu ya. Ini dengan cara sama dengan if jawaban siswanya, kunci jawaban, 0,1,0, tutup kurung. Yang ini kita kasih simbol dolar supaya ketika di drag nanti tidak berubah. Oke, ketemu misalnya 1 ya. Kita bisa langsung drag. Selanjutnya ke bawah juga nanti kita bisa drag. Ini untuk mempermudah. Nah, udah seperti ini. Selanjutnya kita menghitung J benar X-nya. J benar X-nya ini dengan cara sama dengan countif. Dari sini sampai sini. Kemudian koma. Kunci jawabannya. Kurung. Oke, ketemu jawabannya 24. Terus kita bisa drag seperti biasa. Nah, untuk menentukan R-tabelnya ini, saya sudah sediakan R-tabel dari uji validitas. Di sini ada DF sama dengan N kurang 2. Nah, jumlah peserta didiknya itu kan ada 24, berarti tinggal dikurang 2 menjadi 22. Nah, untuk tingkat signifikansi uji dua arahnya ini yang dipakai adalah 0,05. Kita lihat nih, 22. Berarti 0,4044. Itu untuk R-tabelnya. Ini ya, sudah tertera. Oke, selanjutnya untuk R hitungnya ini bisa dengan cara sama dengan Corel. Kemudian berarti ini yang ini. Oke, di sini ketemu jawabannya minus 0,189. Kemudian bisa kita drag seperti biasa untuk menentukan status invalid atau tidaknya. Ini dengan cara sama dengan if ini lebih dari sama dengan R-tabelnya, koma valid, koma invalid. Tutup kurung. Nah, ini invalid. Di sini kita lihat ya, minus 0,18 itu invalid. Kemudian kita cari yang lain yang valid. Nah, ini 0,42784. Artinya, kalau misalkan R hitungnya ini lebih besar daripada R tabel, maka hasilnya akan valid. Sedangkan kalau misalkan R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka hasilnya bakal invalid. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita melakukan uji reliabilitas. Kita menentukan dulu P-nya. Nah, untuk P-nya ini kita dihitung dengan cara sama dengan J benarnya ini per jumlah siswanya ada 24. Di sini kita kasih simbol dolar lagi. Oke ya, 1. Kemudian Q-nya ini tinggal 1 dengan 1 dikurang P-nya. Nah, untuk PQ-nya itu berarti tinggal 1 dikali 0, berarti 0. Kemudian untuk sigma PQ-nya, yang ini
Nah, ketemu hasilnya, kita sama dengan var ini, ketemu ya, 3,638. Kemudian N-nya ini, jumlah soalnya ada 20, N kurang 1 berarti 20 dikurang 1, 19. Selanjutnya untuk menentukan R11 ini, kita coba hitung di sini aja ya. Sama dengan N20 dibagi N kurang 1, tutup kurung, dikali SD kuadrat, dikurang sigma PQ, tutup kurung, per. Nah, kemudian di sini kita tahu hasilnya minus 0,0623263. Kemudian bisa kita lihat di sini keterangannya, kalau misalkan kurang dari 0,20 itu artinya rendah sekali. Nah, gimana? Karena ini minus, otomatis kurang dari 0,20 berarti tingkat reliabilitasnya itu rendah sekali atau tidak reliable seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan membahas uji tingkat kesukaran. Yang pertama, kita hitung dulu J benar X-nya. Ini dengan cara sama dengan kautif. Koma, kunci jawabannya, itu kurung. Nah, 24 ya. Kita seperti biasa bisa di drag saja. Seperti itu. Kemudian, untuk jumlah siswanya ini ada 24. Dan untuk mengetahui indeks kesukarannya itu sama dengan J benar ini dibagi sama jumlah siswanya. Sini kita kasih simbol dolar lagi. Oke, 1. Lalu kita drag saja. Oke, sudah ketemu ya. Nah, di sini ada interpretasi tingkat kesukarannya. Kalau sukar itu 0,0 sampai 0,30. Untuk yang sedang itu 0,31 sampai 0,70. Untuk muda itu 0,71 sampai 1. Nah, kita lihat nih. 1 ada di sini berarti mudah. Terus 0,583 berarti ada di antara 0,31 sampai 0,70, berarti ini tingkat kesukarannya sedang gitu ya. Untuk keterangan ini kita ketik manual saja seperti itu dengan mengacu kepada interpretasi tingkat kesukaran ini. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan uji daya pembeda. Di sini terdiri dari kelompok atas dan juga kelompok bawah, di mana masing-masing terdiri dari 50% siswanya. Karena kita ada 24 siswa, berarti 12 siswa termasuk kelompok atas, dan 12 siswa termasuk kelompok bawah, yang ini mengacu terhadap skor totalnya gitu ya. Tapi sebelum lebih lanjut, kita harus mengurutkan terlebih dahulu skor totalnya dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Gimana caranya? Caranya adalah dari sini sampai yang skor total ini. Kemudian kita pilih sort and filter. Habis itu pilih filter. Kita klik yang ini. Pilih yang sort large to small. Nah, nanti itu akan menjadi berurutan seperti ini gitu ya. Baik itu dari skor totalnya dan namanya pun akan mengikuti dari yang tertinggi sampai yang terendah. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata atas. Di sini sampai Nadia ya berarti. Nah, untuk rata-rata atasnya sama dengan average. Di sini sampai Nadia. Ketemu 1, tinggal kita reg seperti biasa. Kemudian untuk rata-rata bawahnya berarti sama dengan average dari Ririn sampai Prasasti. Oke, sama 1 ya, seperti itu. Kita bisa reg seperti biasa. Selanjutnya untuk uji daya pembeda ini, kita hitung sampai sini sama dengan dalam kurung rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah, tutup kurung dibagi 1. Oke, ketemu ya, ini 0 sama seperti ini. Nah, untuk keterangan apakah daya pembedanya ini sangat baik, cukup, atau kurang baik, kita bisa mengacu terhadap keterangan yang ada di sini, di kriteria daya pembeda. Kalau 0,40 atau lebih itu berarti sangat baik, 0,30 sampai 0,39 berarti baik, 0,20 sampai 0,29 cukup, tapi perlu perbaikan. Kalau 0,9 ke bawah itu berarti kurang baik. Kita lihat ya. Untuk 0 berarti ada di 0,19 ke bawah, berarti kurang baik dan perlu dibuang. Oke, kita lihat di sini ada 0,33, ini berada di 0,30 sampai 0,39, berarti daya pembedanya baik gitu ya. Ada di sini juga yang cukup, itu 0,25. Ada di sini, berarti
tapi perlu perbaikan. Nah, seperti itu ya untuk menentukan keterangan daya pembeda dari segi kriteria. Untuk penulisan ini kita bisa tulis manual saja seperti itu. Nah, baik selanjutnya kita di sini akan melakukan uji distraktor. Pertama-tama kita cari dulu jumlah siswa yang memilih jawaban ada A, B, C, D, E. Nah, untuk jawaban D misalkan sama dengan kontif dari sini koma D karena untuk masih jawaban yang D kan ya. Terkurung sama dengan nah ketemu. Habis itu bisa kita drag saja teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk yang E berarti sama dengan kontif. Ini tetap sama yang ini. Koma di sininya tapi jadi E teman-teman. Seperti itu. Nah, udah ketemu. Kita drag lagi. Oke. Nah, kemudian untuk tingkat distraktornya ini dengan cara sama dengan yang ini dibagi 24 saja. Nah, seperti itu. Kelihatannya tingkat distraktornya ini ada 100%. Kalau misalkan nanti teman-teman ini nggak persen, tinggal teman-teman ubah di sininya jadi pakai persen. Seperti itu saja. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah distraktor ini diterima atau tidak, bisa dengan cara seperti ini, teman-teman. Kita ulang ya. Ini contohnya untuk yang ini ya, untuk yang item A ini, yang Q1 sama dengan if, klik yang ini, lebih dari sama dengan 5%, koma, diterima, if lagi, klik lagi ininya, lebih dari 5%, koma, revisi, terus if lagi, klik lagi yang ininya, lebih dari sama dengan 0, koma, ditolak. Oke. Nah, berarti ini diterima teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita bisa di drag seperti biasa itu aja teman-teman. Untuk ke bawahnya juga seperti biasa kita bisa drag ya teman-teman. Caranya sama. Nah, kita untuk memudahkan DP membacanya apakah diterima atau tidak. Untuk yang diterima ini kita kasih warna teman-teman. Sedangkan yang ditolak itu tidak diberi, tapi ini opsional gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangannya. Saya Puja Bunga Fitriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.